atau hayatullah. Hidup atau hayatullah, hidup yang ada di dalam setiap diri manusia itu adalah hayatullah, hidupnya Allah, bukan hidupnya manusia. Kebanyakan manusia itu banyak yang ngaku-ngaku bahwa hidup ini adalah hidupnya manusia, padahal kita tidak mempunyai peran sedikit pun. Apalagi kita punya apa namanya, punya sesuatu yang bisa mempertahankan hidup itu sendiri. Kan nggak punya kuasa terhadap hidup itu sendiri, karena hidup ini memang bukan milik kita, bukan ranahnya milik manusia, tapi hidup itu sendiri adalah hidupnya Allah, hidupnya Tuhan, seperti itu. Kemudian kita dikasih mata atau basor, penglihatan. Penglihatan ini yang dipancarkan melalui mata fisik. Mata fisik ini adalah bukan penglihatan dari diri manusianya. Manusia bisa melihat itu adalah karena yang memperlihatkan adalah hayatullah. Yang memperlihatkan adalah uripe Allah, yang memperlihatkan adalah Allah sendiri. Jadi pada waktu mata fisik kita melihat wujud makhluk ciptaan Allah ini, kalau secara syariat ya yang tercipta, yang wujud itu adalah wujud nama-namanya. Misalnya kita melihat gunung, berarti ya wujudnya gunung, itu secara syariat. Tetapi kalau secara hakikat, seluruh yang kita lihat itu adalah wajah Allah. Kita melihat gunung, yang kita lihat adalah uripe Allah. Kita melihat burung yang terbang, yang burung yang terbang itu adalah uripe Allah. Kita melihat tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan yang kita lihat itu adalah uripe Allah atau hayatullah itu sendiri. Jadi basor itu adalah penglihatan, yang mana penglihatan itu adalah penglihatannya Allah sendiri. Ingat bahwa manusia itu adalah sifatnya Adam, manusia tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Kemudian Allah memberi sama, sifat sama. Sifat sama atau pendengaran itu juga sama. Itu adalah pendengaran yang bisa menyebabkan manusia itu bisa mendengar, itu adalah karena diperdengarkan oleh hayatullah, oleh uripe Allah, oleh Allah itu sendiri. Jadi yang punya pendengaran, yang bisa mendengarkan itu adalah bukan manusianya, karena manusia lagi itu adalah sekali lagi sifatnya adalah Adam. Seperti itu. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, itu adalah karena diperlihatkan dan dipendengarkan oleh hayatullah, oleh uripe Allah itu sendiri. Kemudian kita punya kalam, kita bisa berkata-kata, kita bisa mengucapkan kalimat, bisa berkalam. Kalam atau kalimat itu adalah bukan manusianya, bukan milik manusianya. Yang bisa berkalam, yang bisa berkata-kata, ini adalah hayatullah itu sendiri. Jadi itulah tangga yang ketiga, tingkatan yang ketiga dalam proses mengenal Tuhan. Yang pertama adalah mengenal af'alullah, mengenal sifatullah, mengenal asmaullah, dan yang ketiga mengenal sifatullah, dan yang terakhir adalah kita mengenal zatullah. Jadi dengan mengenal zatullah, sifatullah, asmaullah, af'alullah, maka sempurna sudahlah proses dalam pengenalan diri kita kepada Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Jadi roh yang ada di dalam diri kita, hati yang ada di dalam diri kita, jiwa yang ada di dalam diri kita, roh yang ada di dalam diri kita, itu adalah hidup atau hayatullah, atau hidupnya Allah itu sendiri. Di dalam diri manusia itu yang menjadi pusatnya adalah hati.
Kalau hati kita itu yang duduk di situ adalah hayatullah, hidupnya Allah, berarti hati kita adalah yang menguasai adalah hayatullah itu sendiri. Tetapi kalau yang ada di dalam hati kita itu adalah diri manusianya, berarti yang menguasai hati kita itu adalah hawa nafsu. Kalau yang berkuasa di dalam diri kita itu adalah diri kita atau hawa nafsu, berarti secara tidak sadar kita adalah menjadi Tuhan. Kita berkuasa di situ, kita merasa punya kuasa di situ. Nah, disitulah letak kesirikan juga. Jadi jangan sampai hati kita ini dikuasai oleh diri manusianya, diduduki oleh diri manusianya. Karena kalau hati kita itu diduduki oleh diri manusianya, berarti diduduki oleh hawa nafsunya. Kalau hati kita itu dikuasai oleh hawa nafsu, berarti secara tidak menyadari kita adalah menjadi Tuhan itu sendiri. Karena kita merampas hak-hak Tuhan, merasa bahwa diri manusianya itu bisa apa-apa dan bisa punya apa-apa. Ingat, diri manusia ini adalah sifatnya Adam. Manusia itu tidak ada dan tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Karena Adam itu tadi, yang bisa punya apa-apa, yang bisa apa-apa itu adalah hayatullah itu sendiri yang memerankan hidup kita ini. Jadi kira-kira adalah seperti itu. Itulah proses kita dalam mengenal diri untuk mengenal Tuhan, di mana agar kita bisa sempurna dalam mengenal diri, mengenal Tuhan, harus melalui 4 tingkatan tadi. Kita harus mengenal af'alullah, mengenal asma'ullah, mengenal sifat-sifat Allah, dan yang terakhir adalah mengenal zatullah. Maka zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Kalau kita sudah bisa mengenal zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah, sekarang di tingkatan yang terakhir, mana yang disebut zatullah itu? Ya hayatullah itulah zatullah. Hidupnya Allah itulah zatullah. Jadi zatnya Allah ya hayatullah itu sendiri, dan zatullah itu adalah tidak hanya ada di dalam diri manusia, tetapi juga ada di luar diri manusia. Dan juga zatullah itu meliputi seluruh alam kosong ini. Itulah zatullah. Atau kalau di dalam istilah di dalam surat An-Nur itu adalah Allah, cahaya Allah, dan nur Allah. Allah, nur Allah, nur Muhammad. Ruh itu adalah nur Allah, jasad ini adalah nur Muhammad. Nur Allah dan nur Muhammad itu adalah ahad, esa, tunggal. Kalau kita sudah bisa mengenal Allah, tentunya kita sudah bisa mengenal yang namanya nur Allah dan nur Muhammad. Nur Allah, nur Muhammad itulah satu kesatuan yang sudah ahad, yang sudah tunggal, yang menjadikan diri proses manusia menjadi manusia yang hamil muhamil atau sempurna dan bisa menyempurnakan, dan insan yang kamil mukamil dan kalis mukhlisin, insan atau manusia yang suci dan bisa mensucikan. Artinya manusia yang sempurna, sebagaimana manusia itu adalah diciptakan oleh Allah sebagai khalifatullah fil ard, sebagai wakilnya Allah di muka bumi. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu daqulu fisilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam, masuklah ke dalam Allah itu secara
keseluruhan. Artinya apa? Artinya kita bisa selamat kalau kita itu bisa menyerahkan seluruh kekuasaan, seluruh wujud, seluruh hidup ini kepada Sang Pencipta. Artinya ya ayyuhalladzina amanu taqulu fisilmi kafah. Menyerahkan seluruhnya ini adalah kepada Allah. Artinya mengembalikan seluruhnya ini kepada Allah. Manusia itu tidak ada, dan manusia itu tidak ada karena sifatnya Adam, maka seluruhnya ini adalah milik Allah. Itulah yang dinamakan Islam yang kafah. Dan juga manusia, dan juga Allah menciptakan manusia itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Jadi manusia itu adalah diciptakan oleh Allah adalah hanya untuk mengabdi kepada Allah, bukan untuk mengabdi kepada hawa nafsu. Kalau manusia itu menuruti keinginan-keinginan, mengaku-ngaku bahwa yang punya keinginan itu adalah manusianya, berarti dia mengikuti hawa nafsu. Ingat, manusia itu tidak mempunyai kehendak. Yang mempunyai kehendak itu adalah hanya Allah. Kalau kita sudah bisa mengembalikan bahwa yang punya kehendak itu adalah kehendak Allah, berarti kita bisa Islam yang kafah tadi. Kemudian manusia itu sebagaimana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, manusia itu diciptakan adalah untuk mengabdi kepada Allah. Dan disitulah fungsi dari manusia yang diangkat oleh Allah pada waktu awal penciptaan, bahwa akan aku ciptakan manusia yang akan diangkat menjadi khalifatullah fil ard, yang akan menyempurnakan terhadap proses kejadian di bumi ini. Manusia akan diangkat sebagai khalifatullah fil ard, sebagai wakilnya Allah di muka bumi. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di dalam negeri, proses mengenal diri, mengenal Allah untuk bisa membawa kesempurnaan kita dalam proses mengabdi kepada Allah sebagai khalifatullah fil ard di muka bumi ini, sebagai wakilnya Allah di muka bumi ini, sebagai wujud pengabdian kita kepada Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.